Nah jadi gini nakama, dalam kisah Boruto sekarang itu memang berjalan sangatlah heroik ya. Segala hal tentang Shinjutsu Dewa Teknik Seni Ilahi itu memang menjadi pembeda sekarang ini. Bayangkan sob, jika dunia yang kita kenal bukanlah milik kita sepenuhnya, itu ada entitas-entitas dari dimensi lain yang lebih tinggi dan diam-diam menarik benang-benang takdir itu sendiri. Nah Shibai sang dewa kuno tersebut mungkin adalah dalang dibalik kekacauan sekarang ini. Omnipotence adalah salah satu kemampuannya, kekuatan yang seharusnya berada di luar jangkauan manusia itu tiba-tiba aktif kan. Kawaki serta Eida hanyalah pion dalam permainan yang jauh lebih besar lagi. Apakah semua yang terjadi di Konoha itu adalah hasil manipulasi tersembunyi dari dimensi para dewa itu sendiri yang lebih mengerikan pula? Apakah Amado ini diam-diam merancang kebangkitan sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kita bayangkan melalui Akebi? Nah chapter-chapter kedepannya bakalan lebih seru lagi kalau udah ngebahas soal Shinjutsu nakama. Yos ini menarik, let's go kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramen video ini nakama. Selain dari mediatif untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex serta manga lain, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh: Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction. Sementara Shonen Udashi nanti akan kita review anime, manga dan manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana ya. Let's go, kita masuk pembahasannya. Jadi tuh gini, kita selalu ngerasa ya ada sesuatu yang menarik dan cukup janggal dalam cerita Boruto, terutama setelah konsep dewa dan dimensi keempat diperkenalkan. Nah makin dalam kita menggali informasi itu, makin jelas bahwa Shibai Otsutsuki mungkin bukan sekedar legenda atau sekedar sosok kuat yang sudah tiada nih. Kita yakin nakama dia masih berperan aktif dalam kisah Naruto sendiri, mengendalikan, mengawasi, dan mungkin saja sedang mencari cara untuk kembali. Banyak yang percaya bahwa omnipotence adalah kemampuan Eida, tapi mari kita pikir ulang lebih dalam. Bagaimana bisa seorang manusia bahkan yang memiliki kekuatan Otsutsuki mengendalikan realitas secara mutlak? Tidak masuk akal kan? Nah apalagi omnipotence sendiri disebut sebagai Shinjutsu, ilmu yang hanya bisa digunakan oleh makhluk yang benar-benar sudah mencapai taraf level God. Bukan sekedar keturunan Otsutsuki, tapi entitas yang telah melampaui batasan eksistensi. Nah Eida sendiri, kekuatan Shinjutsunya memang berasal dari dewa kuno Shibai. Nah kita tahu ya nakama, disinilah Shibai itu masuk dalam ceritanya. Gambaran tersebut menjadi sebuah sekelumit menarik lagi. Kita tahu bahwa dia telah mencapai level tertinggi hingga tubuh fisiknya tak lagi dibutuhkan. Dia menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar Otsutsuki biasa. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah dia benar-benar menghilang di sana atau justru dia telah eksis di tempat tersebut, di dimensi yang jauh lebih tinggi lagi, mengamati dan manipulasi dunia tanpa kita sadari. Banyak yang berpikir nakama kalau omnipotent itu bukan berasal dari Eida saja loh. Siapa yang mengaktifkannya? Jawabannya jelas itu Shibai yang kita sebutkan. Kita melihat petunjuk bahwa omnipotent itu mungkin bukan kekuatan yang bisa dipicu oleh seseorang sembarangan kan, melainkan mekanisme yang hanya dapat diaktifkan jika dalam kondisi tertentu terpenuhi. Itulah yang menarik. Kalian coba perhatikan nih, baik Eida maupun Kawaki tidak benar-benar sadar saat omnipotent terjadi kan. Mereka itu hanya seolah-olah hanyalah medium tempat saja, bukan seorang pengendali sejati ya. Kawaki sendiri memiliki keinginan sih memang, sementara Eida tidak bisa mengendalikan kemampuannya itu sendiri. Ini aneh sih. Kalau memang dia memiliki kekuatan dewa, kenapa dia tidak bisa menggunakannya dengan sangat bebas? Kita mulai berpikir dari situ lebih jauh. Bagaimana kalau omnipotence bukanlah kekuatan milik Eida sama sekali? Bagaimana kalau ini adalah kekuatan yang dimiliki Shibai dan dia yang mengaktifkannya sesuai kebutuhan tersebut? Jadi omnipotence hanya bekerja jika ada kondisi yang menguntungkan bagi Shibai. Wah, itu menarik dan seru kan? Apa kalian juga berpikir nih, kenapa Kawaki yang menjadi pemicu utama perubahan besar ini? Kenapa dia mendapatkan keistimewaan untuk mengubah realitas itu sendiri? Bisa jadi ya, dia itu tanpa sadar terhubung dengan Shibai loh. Mungkin karena karma yang dia miliki, atau bisa jadi karena ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya bisa dijadikan saluran oleh Shibai. Apa mungkin karma dari Ishiki ya? Banyak dari fanart berterbangan bahwa karakter wajah dari Shibai dan Ishiki itu emang agak mirip sih. Apakah itu akan memiliki hubungan darah di antara mereka ya? Menarik itu jika hubungan karmanya dengan Kawaki. Untuk Boruto gimana? Kenapa dia harus dikorbankan dan dijauhkan dari semua orang? Bisa jadi ya nakama,
karena dia memiliki sesuatu yang mengancam rencana Shibai. Seperti Jogan yang kita tahu masih penuh misteri. Jogan itu adalah doujutsu yang sepertinya punya keterkaitan dengan dimensi dan kekuatan yang melampaui batas realita waktu kan. Mungkinkah Jogan adalah kunci untuk melawan manipulasi Shibai? Nah, itu seru loh. Kita juga bertanya-tanya lagi tentang Amado. Pria ini memang terlalu misterius dan fokus nih. Dia tampaknya sangat ingin menghidupkan kembali putrinya Akebi, dan di chapter kemarin telah ditunjukkan apa yang dilakukan pada Kawaki. Tapi kenapa dia tidak menggunakan omnipoten langsung untuk itu? Kalau memang Amado memahami kemampuan ini, kenapa dia tidak memanfaatkannya untuk menghidupkan putrinya kembali? Atau mungkinkah dia punya tujuan lain? Well, meskipun Amado sepertinya juga terkena bagian dari omnipoten nakama, tapi dia juga sudah mulai sadar karena berkat tanda-tanda yang ia tanamkan pada karma Kawaki itu nih. Itulah yang menarik dari seorang ilmuwan. Bagaimana ya nakama tentang Akebi itu yang tidak nyata? Gimana tuh jika seperti itu? Bagaimana kalau tujuannya bukan untuk menghidupkan putrinya, melainkan untuk menghidupkan sesuatu yang lebih besar? Banyak orang yang berspekulasi seperti itu sih memang untuk Shibai sendiri. Bisa jadi loh nakama, Amado adalah bagian dari rencana yang lebih besar itu. Bahkan ada kemungkinan dia adalah partner Otsutsuki yang belum terungkap di sana, yang membantu Shibai kembali dengan menciptakan kondisi yang tepat di dunia ini. Hal seperti ini pernah dilakukan oleh siapa? Tepat sekali, Zetsu Hitam. Kita lanjutkan lagi nih, bahwa semakin kita memikirkan hal ini, semakin masuk akal lagi ya nakama. Jika Shibai memang ingin kembali, tentu dia butuh kondisi tertentu kan. Nah, dengan begitu dia bisa menata ulang realitas sesuai kebutuhannya, menggunakan keinginan dan emosi manusia sebagai pemicu terbesarnya. Nah, ada hal yang juga menarik nakama, bahwa omnipotence tampaknya bekerja seperti program komputer kan. Nah, yang paham tentang Otsutsuki sebut menyebutnya sebagai bahasa pemrograman yang digunakan oleh para dewa untuk membentuk dunia. Ini berarti ada aturan tertentu di balik kekuatan itu dong, tidak bisa sembarangan digunakan. Itu juga menjelaskan kenapa hanya kondisi tertentu saja yang bisa membuatnya aktif dan reaktif. Jika omnipotent adalah kode pemrograman sepertinya seperti itu, maka Shibai adalah programmernya. Harusnya seperti itu karena dalam kisah Boruto, The Matrix adalah referensi utamanya. Eida dan Kawaki hanyalah alat nih dalam pion tersebut, bukan penguasa tunggal sebenarnya itu. Shibai lah yang menentukan kapan dan bagaimana omnipotent itu digunakan. Jika ini benar nakama, berarti Shibai selama ini mengendalikan realitas Boruto tanpa ada yang menyadarinya kan? Wah, itu mind blowing banget sih. Nah, dari sini mari kita anggap kisah Naruto sebagai permainan video nih. Karakter dalam permainan itu tidak menyadari bahwa mereka telah dikendalikan oleh pemain di luar dunia mereka. Begitu pula manusia dalam kisah Boruto. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa ada entitas dari dimensi lebih tinggi yang mengendalikan mereka semua itu. Dalam hal ini nakama, Shibai adalah pemainnya dan dunia Boruto hanyalah permainan itu sendiri. Sekarang pertanyaan lanjutan, jika Shibai benar-benar ingin kembali, bagaimana caranya? Apakah dia membutuhkan tubuh fisik baru atau cukup dengan terus memanipulasi dunia sampai dia bisa kembali secara penuh? Seru tuh. Jika dia ingin kembali, siapa yang akan menjadi wadahnya pula? Apakah itu Kawaki ataukah itu Boruto? Satu hal yang jelas nakama, semua yang terjadi bukanlah kebetulan semata loh. Kalian mungkin harus sepakat ini, bahwa omnipotent tidak sekedar sebuah kekuatan semata, tetapi sebuah alat yang digunakan untuk menciptakan kondisi tertentu. Amado, Kawaki, Eida, bahkan Boruto semuanya terlibat dalam skema yang jauh lebih besar dari yang kita duga kan. Jika benar Shibai yang mengendalikan semua ini, maka ada kemungkinan bahwa dunia yang kita lihat sekarang itu hanyalah sebagian kecil dari rencana besarnya. Dan jika Boruto ingin menghentikan ini semuanya, dia harus memahami bagaimana cara melawan makhluk yang bisa mengendalikan realitas itu sendiri kan nakama. Pertanyaan lagi, bagaimana cara melawan sesuatu yang ada di luar pemahaman manusianya? Mungkinkah Jogan adalah jawaban semua itu? Itulah yang terseru, karena Jogan sendiri itu memang belum ditampilkan, bahkan di chapter aja nggak muncul. Semua orang berharap ya itu akan muncul di chapter Boruto 2 Blue Vortex ke depan, karena ya nakama, Jogan harusnya akan menjadi plot hole terbesar dalam cerita Boruto untuk pengembangan dan pengungkapan Shibai kan. Harusnya memang seperti itu. Apakah ada cara untuk keluar dari permainan yang sudah diatur oleh seorang dewa? Ya, kita rasa petunjuknya sudah ada di depan mata sih. Kita memang hanya perlu menunggu Boruto untuk menyadarinya. Nah, jadi gimana tuh menurut kalian sendiri? Apakah Shibai akan benar-benar masih aktif di balik layar itu sendiri? Apakah omnipotent hanyalah alat yang dia gunakan untuk membentuk realitas sesuai keinginan tuh? Yang paling penting nakama, bagaimana cara Boruto keluar dari perangkap ini ya? Kita sangat ingin melihat masa depan cerita ini dan juga kelanjutan Boruto ke depannya. Karena itulah dunia Boruto
Boruto mungkin bukan lagi milik manusia sepenuhnya. Jika si Bay benar-benar menarik benang di balik layar itu sendiri, maka Omnipotence bukanlah kekuatan Eida atau Kawaki. Itu hanyalah permulaan permainan instrumen yang digunakan oleh entitas yang jauh lebih besar. Amado mungkin hanya alat pula, Boruto mungkin hanya rintangan, dan Kawaki mungkin hanya bidak dalam catur permainan ilahi ini. Jika ini benar maka perang yang akan datang bukan hanya soal ninja melawan ninja, tapi manusia melawan sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka pahami. Dan sekarang ini dengan keberadaan inkarnasi dari Jubi itu sendiri yang berwujud pada Jura sendiri memiliki bala tentaranya, Idari, Mamuse, Matsuri, dan juga Ryu. Itulah yang menjadi menarik karena pohon dewa sendiri itu mereka memiliki kesadaran loh. Well, apakah dengan kebangkitan Akebi itu nanti memiliki plot twist kepada para ego Jubi itu sendiri ya? Boruto tantangannya dengan Kashin Koji makin berat aja sih. Gimana? Kalian sendiri sepakat gak tentang hipotesa ini? Jadi itulah tadi ya bagaimana jika ada manipulasi Shibai pada kisah Boruto 2 Blue Vortex-nya. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita ya teman-teman. Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Nah, tolong ikutin, subscribe, dan juga ramekan di sana, oke? Jadi jangan tanyakan, silahkan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini nakama. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.